Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: menjelang perayaan HUT RI ke-75, Lapas Kelas 3 BA menggelar beraneka lomba bagi warga binaan. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19 di era tatanan kehidupan baru New Normal, tak mengurangi semangat menyongsong HUT RI ke-75 bagi warga binaan Lapas Kelas 3 BA. Dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Lapas Kelas 3 BA melaksanakan beraneka lomba yang diikuti seluruh warga binaan Lapas Kelas 3 BA dan seluruh petugas Lapas Kelas 3 BA. Kepala Lapas Kelas 3 BA Daniel Saikoko ketika dikonfirmasi RRI mengatakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-75 tahun 2020, Lapas Kelas 3 BA laksanakan berbagai lomba yang diikuti warga binaan dan petugas Lapas Kelas 3 BA. Adapun lomba yang dilaksanakan adalah lomba bermain catur, lomba makan kerupuk, lomba gigit sendok, dan pertandingan voli yang melibatkan petugas dan warga binaan. Lebih lanjut, Daniel Saikoko, Kepala Lapas Kelas 3 BA mengatakan tujuan dilaksanakan perlombaan ini bertujuan merajut tali persaudaraan antara warga binaan dan petugas Lapas Kelas 3 BA. Kegiatan lomba menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Lapas BA melaksanakan beberapa kegiatan lomba, yaitu lomba catur, lomba makan kerupuk antara warga binaan, lomba gigit sendok, dan juga pertandingan voli antara warga binaan dan petugas. Kegiatan ini untuk meningkatkan tali persaudaraan bagi seluruh warga binaan, juga warga binaan dan pegawai, sehingga memupuk persaudaraan dalam hal pembinaan kepada warga binaan, sehingga Lapas BA tetap aman, rukun, dan damai. Pada puncak kegiatan perayaan HUT RI ke-75 tahun 2020, Senin 17 Agustus 2020, akan dilaksanakan upacara secara virtual dan pelaksanaan penyerahan remisi bagi warga binaan kelas 3 BA Rote, dan akan juga direncanakan pelaksanaan penyerahan remisi secara simbolis oleh Bupati Rotendao pada saat pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020. Khusus kegiatan puncak pada 17 Agustus itu, kami nanti akan melaksanakan upacara penyerahan remisi. Itu pun secara virtual kita ikuti dari tingkat pusat. Kita ikuti dengan virtual dari tingkat pusat, dan juga mungkin penyerahan remisi secara simbolis oleh Bupati Rotendao kepada perwakilan narapidana pada upacara nanti. Jumlah warga binaan yang diusulkan dari Lapas Kelas 3 BA untuk mendapatkan remisi berjumlah 45, dan narapidana dari total 67 warga binaan yang saat ini menghuni Lapas Kelas 3 BA. Dari jumlah usulan 45 yang diusulkan, masih menunggu keputusan Kementerian Hukum dan HAM berapa yang akan mendapatkan remisi pada perayaan HUT RI ke-75 tahun 2020. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Untuk mengakses siaran televisi secara nasional dengan kualitas bagus, masyarakat disarankan untuk menggunakan televisi digital. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Perubahan teknologi dari analog ke digital, suka tidak suka masyarakat pengguna media televisi harus bergerak mengikuti, termasuk menikmati siaran televisi Republik Indonesia TVRI secara digital. Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Sarifudin, saat tatap muka dengan jajaran pemerintahan Kabupaten Rotendao di rumah jabatan Bupati di kawasan Neeh, mengatakan kesulitan masyarakat mengakses siaran TVRI selama ini karena TVRI sudah beralih dari analog ke digital. Terkait kehadiran TVRI NTT dan rencana stasiun produksi Rote, ditegaskan Sarifudin, siaran Rote dapat ditransmit melalui transmisi OBN. Kita bisa menerima dari transmisi Rote, dari transmisi OBN. Jadi penyiaran dari OBN itu saya lihat tadi bagus pelancarannya.
Namun masyarakat di sini masih menggunakan sistem analog ya. Sementara TVRI sudah digital. Jadi harapan kami ke Pemda sini agar masyarakat Rote ini bisa menyediakan alat set-top box atau punya TV yang sudah digital atau smart TV. Terkait rencana pembangunan stasiun produksi Rote, Bupati Pauline Haningbulu minta pihak TVRI untuk segera melakukan langkah-langkah sosialisasi perubahan analog ke digital, termasuk mempersiapkan tenaga kontributor lokal agar aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat dipublikasikan. TVRI diharapkan pula membangun fasilitas penunjang lain seperti yang telah dilakukan RRI sebelumnya. Kami harapkan juga bahwa kontributor sementara ini kosong. Setelah ini mereka bisa memilih salah satu putra dari Rote untuk menjadi kontributor di Rote supaya dia betah di tempat dan dia selalu menyampaikan semua kegiatan berkaitan dengan fasilitas masyarakat, pariwisata dan sebagainya. Tetapi harapan itu mereka juga segera seperti RRI. Pada acara tatap muka yang dihadiri tim TVRI NTT dan TVRI Pusat, Kepala Stasiun TVRI NTT Sarifudin menyampaikan sejumlah program yang mudah diakses pemirsa TVRI melalui TV digital, diantaranya siaran TV nasional, TV budaya, sport, dan TV lokal. Mendampingi Bupati Rotendao pada kunjungan tim TVRI ke daerah ini, Wakil Bupati Stefanus Semsaek, Sekda Jonas Semseli, Asisten 2 Sekda Armi Saek, Asisten 3 Jeremy Haning, dan Kadis Kominfo Wilhelmus Moy. Pembangunan stasiun produksi TVRI di Rotendao menjawab instruksi pusat terkait media komunikasi pemerintah Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote. Dari Belanda Selatan NKRI, GB Horek Making melaporkan. Berbagai program dalam bidang pengamanan dan bakti sosial siap dilaksanakan Satgas Pamtas RI RDTL Yoni Rider khusus 744 Satya Yuda Bakti di sektor timur perbatasan Indonesia Timor Leste. Febi Leolede menurunkan laporannya. Selama 9 bulan ke depan, wilayah perbatasan di sektor timur Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dijaga oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Yoni Frider khusus 744 Satya Yuda Bakti. Berbagai program akan dilaksanakan untuk menjamin wilayah perbatasan tetap aman dan kondusif. Dan Satgas Pamtas RI RDTL Yoni Frider khusus 744 Satya Yuda Bakti, Letkol Infantri Alfat Deni Andrian mengakui sesuai perintah Komando Atas, Satgas Rider khusus 744 Satya Yuda Bakti akan bertugas menjaga wilayah perbatasan secara profesional, melaksanakan program teritorial untuk pembinaan kepada masyarakat. Dikatakan berbagai program yang telah dilaksanakan Satgas sebelumnya akan dilanjutkan, seperti bakti sosial, pengobatan gratis. Program tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan. Dan ke depan kita tentu melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Komando Atas. Yang pertama kita menjaga secara profesional, kemudian melaksanakan program-program teritorial untuk pembinaan kepada seluruh masyarakat, sehingga kita semua di sini merasakan manfaatnya, tidak hanya di perbatasan tetapi juga masyarakat di sekitar kita. Dengan keberadaan kami tentu saja. Program unggulan kita banyak, bakti sosial, karya bakti, kemudian nanti kita ada event mulai nanti di 17 Agustusan, kemudian 5 Oktober, akhir tahun, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain akan mudah-mudahan kita bisa memeriahkan semua acara itu. Menurut Letkol Infantri Alfat Deni Andrian, pihaknya akan membangun kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah hingga ke desa untuk bersinergi dalam menjaga wilayah perbatasan. Kerjasama dengan aparat keamanan Timor Leste juga akan terus dibangun dengan baik dalam menjaga wilayah teritorial masing-masing. Lanjutnya, saat ini penugasan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19, maka personil Satgas juga akan melaksanakan berbagai tugas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan ikut bersinergi bersama pemerintah dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andes Yosef A. Naisoy membuka secara resmi Festival Kelimutu dan kegiatan Pelangi Nusantara tahun 2020. Pembukaan kegiatan Festival Kelimutu dan Pelangi Nusantara ditandai dengan pemukulan kentongan di lapangan Pancasila ND. Heribertus Epu menurunkan laporannya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef A. Naisoi mengatakan, NTT saat ini memiliki banyak singkatan yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Toleransi Terindah, dan New Tourism Territory atau tempat turisme baru. Menurutnya predikat tersebut tidak berlebihan jika NTT diberikan sebagai tempat wisata baru di dunia ini. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang dilakukan oleh suatu lembaga di Amerika Latin yang mengatakan bahwa NTT tempat nomor 1 di dunia yang dianjurkan bagi wisatawan untuk berkunjung ke NTT karena merupakan tempat pariwisata nomor 1 di dunia. Ia menjelaskan NTT menempatkan pariwisata sebagai lokomotif dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur menempatkan pariwisata sebagai lokomotif primus dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Mengapa kita gunakan pariwisata? Karena pariwisata memiliki pasokan nilai ekonomi yang sangat besar bagi perkembangan Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya. Yosef Naisoi menambahkan sebagai kota rahimnya Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan untuk membangun NTT secara umum dan wilayah Kabupaten ND secara khusus, karena NTT bangkit pasti akan sejahtera. Rangkaian acara Festival Keilmutu tahun ini yakni acara Taga Kamba dan dilanjutkan dengan rakor bersama para Mosalaki, serta acara Patika Dua Bapu Atamata tanggal 14 Agustus 2020 serta Parade Kebangsaan. Hadir pada kesempatan itu Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Muda Irawan Nur Hadi, anggota DPD RI Asyira Wulandero, Marsma Embu Agapitus, Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad, Ketua DPRD Kabupaten ND Franciscus Tasong, pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT dan Kabupaten ND serta undangan lainnya. RRI ND Herepo melaporkan. 163 tindakan tilang dan 228 teguran diberikan Satuan Lalu Lintas Polres selama pelaksanaan operasi Patu Turangga 2020. Sebanyak 163 pelanggar ditilang dan 228 pelanggar diberikan teguran lisan dalam operasi Patu Turangga yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao. Demikian disampaikan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao, Ibtu Julius Setnare, kepada RRI ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada acara Info Siang RRI Rote edisi Selasa 11 Agustus 2020. Ibtu Julius Setnare mengatakan jumlah penindakan pada operasi Patu Turangga 2020 pekan lalu terdapat 163 pelanggar yang ditilang secara langsung dan 228 pelanggar yang diberikan teguran lisan. Kasat Lantas Polres Rotendao juga menambahkan bahwa jumlah pelanggar terbanyak adalah yang tidak menggunakan helm dan pelanggar lalu lintas di bawah umur. Jadi total tegurannya 228, tilangnya 163. Pelanggaran yang tinggi dalam penindakan dan teguran itu tidak menggunakan helm, terus usia di bawah umur maksimal 17 tahun. Jadi pelanggaran itu usia muda, anak-anak di bawah umur yang menggunakan helm itu yang pelanggaran kedua. Kasat Lantas Polres Rotendao, Ibtu Julius Setnale, mengatakan angka laka lantas selama pelaksanaan operasi Patu Turangga 2020 menurun dari tahun yang kemarin dikarenakan masyarakat pengguna lalu lintas mulai sadar akan disiplin berlalu lintas dan mengharapkan kepada masyarakat agar senantiasa selalu mematuhi aturan berlalu lintas. Angka laka menurun dibandingkan tahun 2019. Dilihat dari data rata masyarakat sudah sadar, semakin sadar. Jadi satu dalam berlalu lintas sudah ada peningkatan. Menyadari manfaatnya menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi maupun untuk melancarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk diketahui, pelaksanaan operasi Patu Turangga 2020 telah dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao pada 23 Juli 2020 hingga 5 Agustus 2020. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Rumah layak huni di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao diserahkan pemerintah Kabupaten Rotendao bagi warga penerima. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Bertempat di Desa Sanggawan, Kecamatan Lobalain, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu didampingi Wakil Bupati Stefano Semsek meresmikan 17 unit rumah layak huni dana desa, 8 diantaranya bangunan baru dan 9 unit berstatus rehabilitasi
dengan total dana sebesar Rp397.390.000 lebih. Melalui program nasional pembangunan rumah layak huni yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2017, pemerintah Kabupaten Rotendao telah membangun 4.190 unit rumah layak huni, termasuk 1.586 unit di tahun 2020. Sisa yang harus dikerjakan dalam masa kepemimpinan Bupati Rotendao saat ini sebanyak 5.942 unit. Ditegaskan Bupati Pauline Haningbulu, program nasional pembangunan rumah layak huni telah sejalan dengan program unggulan pemerintah Kabupaten Rotendao, yakni atap, lantai, dan dinding Aladin. Khusus dalam wilayah Kecamatan Lobalain, 15 desa dan 3 kelurahan akan dibangun 220 unit rumah, 190 unit dibangun melalui dana desa, dan 30 dari dana kelurahan. Para kepala desa di Kabupaten Rotendao terus diingatkan untuk menerapkan aturan pembangunan rumah layak huni, patuhi dokumen tercantum dalam rencana anggaran biaya. Unsur pemerintah termasuk TNI dan Polri diminta ikut mengkawal jalannya pembangunan rumah layak huni di setiap desa kelurahan agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. Kecamatan Lobalain ini ada 15 desa dan 3 kelurahan. Dari dana-dana desa dan kelurahan itu akan terbangun 220 rumah layak huni. Itu 190-nya dari dana desa, 30-nya itu dari dana kelurahan. Sesuai dengan RAP, para camat dan Ramil, Kapolsek bantu mengawasinya. Kalau ada kekurangan di mana-mana, suruh diperbaiki sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut supaya tidak ada bermasalah untuk kepala desa dan masyarakatnya. Pengresmian 17 unit rumah layak huni di Desa Sangkaoen, Kecamatan Kota Lobalain berlangsung di kediaman Muri Benu, 11 tahun penghuni rumah tak layak huni, ditandai dengan pengguntingan pita serta peninjauan kondisi bangunan. Bupati Rotendao, Pauline Haningbulu memberikan apresiasi kepada unsur pemerintahan Kecamatan Lobalain, khususnya Camat Lobalain Nusri Sakarias, yang mengagendakan khusus pengresmian dan penyerahan rumah layak huni bagi warga penerima. Dari Branda Selatan NKRI, Gebi Horek Making melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.